Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dimanapun Anda berada saat ini. Saya percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, amin. Sebab itu mari kita siapkan seluruh kehidupan kita pada saat ini. Kita akan masuk di dalam ibadah kita akan menyembah Tuhan, meninggikan nama Yesus. Sebab Dia yang sudah mati bagi saya dan saudara untuk menyelamatkan kita. Dia menanggung kehidupan kita di kayu salib. Bukan hanya menebus setiap kita, tetapi juga menanggung penyakit kita, masalah kita, apapun itu. Tuhan sudah menyelesaikan semua di kayu salib. Sebab itu mari kita persiapkan kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam ibadah pada saat ini. Kita berdoa. Segala puji, segala hormat kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa di surga. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kalau kami boleh ada sampai pada saat ini, semua karena kasih kemurahan Tuhan. Sebab itu Bapa, kami mau bawa seluruh kehidupan kami di dalam masuk, dalam ibadah kami pada saat ini Bapa. Sucikan dan kuduskan kehidupan kami, layakkan kami Bapa. Urapi kami semua. Dan kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Baik kami yang ada di sini, yang ada di rumah, di mana saja Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Segala gangguan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, kami mau bersatu hati, kami tolak usir tengking di dalam nama Yesus. Bebaskan roh kami untuk dapat menikmati ibadah kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari bawa persembahanmu kepada Tuhan pada saat ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar.
Dia hidup. Dia Tuhan yang berkuasa. Kasih-Nya sungguh besar, pengorbanannya. Terima kasih Tuhan, sungguh indah Kau Yesus, betapa mulia Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Segala puji, segala hormat dan agungan bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau heran, Kau sungguh baik Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi kami, Engkau Bapa yang berkorban bagi setiap kami. Sebab itu kami mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terpuji Engkau Bapa, terpuji nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami siap Tuhan untuk bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab Engkau hidup bagi kami, Engkau ada di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan memuji Tuhan kita. Saya percaya dimanapun Anda berada saat ini, saudara bersuka cita karena Tuhan. Amin. Haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenangan. Katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku, amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Lebih lagi bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, oh Yesus, Dia baik baik, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, oh Dia sangat baik, Yesus, Dia. Sekali lagi katakan bersama-sama, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik baik, oh Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. Sekali lagi katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus,
baik dan teramat baik. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Karya Tuhan sungguh besar. Kasih Tuhan tidak terukur, dalamnya, tingginya, panjangnya dan lebarnya. Kasih Tuhan sungguh besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dari awal kita ikut pujian ini. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati, amin, haleluya. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya-Mu yang terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Kau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih.
kasih Tuhan. Terima kasih buat salibmu. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih buat pengampunanmu Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Bagi jemaat Tuhan yang di rumah, sekali lagi kami mengucapkan selamat memperingati sengsara Yesus di Jumat Agung ini, di mana ini merupakan untuk pertama kali pelayanan secara live streaming, dan ini merupakan sesuatu yang memberikan kita makna. Karena apa? Sengsara Kristus itu merupakan karunia dari Allah, ya, bagi setiap manusia. Penderitaan Kristus itu merupakan satu karunia bagi kita. Sehingga pada pagi hari ini kita yang berada di rumah masing-masing dengan keluarga yang mengikuti ibadah Jumat Agung ini, biarlah senantiasa dalam hadirat Allah. Jangan kita tidak menghargai untuk ibadah ini. Sebagai firman Allah, kita membaca di dalam surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Kami akan bacakan, ya, yang di rumah kalau punya Alkitab, sama dengan yang hari Minggu lalu saya katakan semua harus memiliki Alkitab. Ada HP juga boleh, tapi kita akan baca sama-sama. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan bagi saudara. Di sini ditampilkan juga dan bisa kita baca secara bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5 lebih keras kita baca bersama-sama. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sama-sama kita katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, di hari-hari ini kita sedang mengalami sesuatu, dan sesuatu ini membuat kita harus berada di dalam situasi dan kondisi mungkin bagi saudara terikat atau terkungkung atau terisolasi atau mungkin di karantina di rumah masing-masing. Dan itu mungkin bagi saudara, saudara menganggap sebagai sesuatu yang menderita. Tetapi disinilah kita lihat, kalau sampai saat ini kita mengalami situasi yang disebut COVID-19 atau virus corona disease tahun 2019, maka ini merupakan suatu
rancangan Tuhan, seperti tadi kami katakan, sebagai merupakan anugerah karunia dari Allah buat kita umat manusia. Karena mungkin selama ini kita jarang kumpul bersama dengan keluarga saat beribadah. Tapi hari ini di perayaan memperingati sengsara Kristus atau Jumat Agung ini, di tahun 2020 kita berada di dalam rumah masing-masing. Kita kumpul dengan semua keluarga, dan itu merupakan suatu kebahagiaan. Bagaimana kita tahu bahwa saat sengsara yang Kristus terima itu merupakan karunia bagi kita. Coba kita maknai bahwa kesengsaraan Kristus saat dia dalam menghadapi suatu penderitaan yang akan dia jalani, sehingga dia katakan waktu dia di Taman Getsemani, kalau boleh cawan ini lalu daripada, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Jadi kehendak Bapa. Demikian juga kita. Kalau kita berada di dalam situasi kondisi di karantina di rumah atau solusi isolasi mandiri, itu merupakan suatu karunia, bukan kehendakmu yang jadi, tapi kehendak Bapa di surga. Bukan kehendak kita yang kita mau, tapi kehendak Yesus Kristus. Kalau kita memaknai bahwa kita berada di dalam rumah saat ini, dan kita beribadah, dan kita menyatakan bahwa seperti tanda kutip sengsara ini tidak bisa keluar rumah, tidak bisa kemana-mana, sebagai suatu karunia Allah bagi kita, maka kita harus mengucap syukur. Amin. Amin. Kita mengucap syukur karena ini ada satu rancangan Tuhan untuk membuat kita berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama, menikmati firman bersama-sama, menikmati kemuliaan Allah bersama-sama, menikmati mujizat Tuhan bersama-sama. Inilah suatu karunia, anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga di ayat 2 dikatakan, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita harus berdiri, kita harus tegap, kita harus menjadi pejuang-pejuang. Jangan kita menjadi orang-orang yang kalah, orang-orang yang putus asa. Tapi kita saat ini Tuhan mau kita di dalam menghadapi ujian ini, kita harus benar-benar bermegah. Kita harus tahan. Dan di sini dikatakan kita harus berdiri dan kita bermegah. Berarti kalau kita bermegah, kita berarti kuat. Kuat kenapa? Karena iman. Karena dikatakan kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Karena kita memiliki iman. Nah, hari Minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang iman, ya. Kita berbicara tentang iman, yaitu di tanggal 5 kita bicara soal iman. Dan saat ini kita buktikan iman kita. Kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan, membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Amin. Di dalam kesengsaraan, mungkin penderitaan kita di rumah, kita tidak tahu bikin apa, saudara. Banyak orang bingung apa mau dibikin dalam rumah. Dia lupa
Tuhan sedang membuka kesempatan untuk saudara berdoa. Tuhan sedang membuka kesempatan untuk di rumah saudara, di rumah Bapak Ibu, untuk membangun mezbah doa. Raup kesempatan itu, ambil kesempatan itu. Karena kapan lagi kesempatan kalau kita tidak membangun mezbah doa sekarang ini di rumah masing-masing? Ada membangun mezbah doa, saudara? Coba katakan haleluya. Membangun mezbah doa, inilah kesempatan. Pujian katakan, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan itu jangan lalu dengan percuma. Di tahun 2020 ini, Tuhan memberikan saudara, memberikan Bapak Ibu kesempatan membangun mezbah doa dengan iman. Karena dikatakan di sini bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan berarti sesuatu yang kita fokuskan, apa yang harus kita capai, apa yang harus kita jadikan tujuan dalam hidup ini. Apa, saudara? Itu harus kita jalani dengan tekun. Membaca firman Tuhan. Amin. Coba ada di keluarga ada yang punya Alkitab, coba diangkat kalau ada bawa firman Tuhan. Apa Alkitab? Saya ingin semua jemaat memiliki Alkitab. HP oke. Tapi Alkitab ini tidak ada virus corona di sini. Karena kalau di HP saudara buka WA, buka Facebook, buka YouTube, semua berbicara soal corona. Tapi di sini berbicara keselamatan. Keselamatan dan keselamatan. Sehingga saudara selalu memiliki kitab suci, Alkitab, janji-janji Tuhan ada di sini. Keselamatan. Ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sehingga di ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan, ketekunan menimbulkan tahan uji, saudara. Bagaimana kita bisa tahan uji? Karena kita memiliki iman. Bagaimana kita tahan uji? Karena kita lah milik Kristus. Bagaimana kita tahan uji? Karena kita sudah ditebus dengan darah Yesus Kristus. Kesengsaraannya sampai pada kematiannya yang kita peringati pada hari ini. Itu yang membuat kita memiliki pengharapan. Dan pengharapan ini tidak mengecewakan. Karena pengharapan kita hanya ada di dalam Kristus Yesus. Pengharapan tidak mengecewakan. Dan itulah, saudara, sehingga pada pagi hari ini kita pegang firman Tuhan. Dikatakan ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Sekali lagi di sini katakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kita memiliki suatu nilai hidup yang amat-amat mulia. Nilai hidup kita mulia di hadapan Tuhan. Karena di sini katakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Mulia tidak, saudara? Karena kita memiliki kuasa, kita memiliki kemuliaan Allah. Karena kita memiliki Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tidak semua orang bisa memiliki kalau mereka tidak percaya. Tapi kita pagi hari ini, kita percaya pengorbanan Yesus Kristus di Golgota memberikan kita kuasa, memberikan kita kemuliaan, dan kita menikmati mujizat daripada Tuhan. Luar biasa, saudara. Sehingga dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-27, Filipi pasal 1 ayat yang ke-27, kita baca sama-sama lagi. Filipi 1 ayat yang ke-27. Ini mengenai nasihat supaya tetap berjuang. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Filipi pasal 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar.
Ini kita baca lebih keras, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Kamu teguh berdiri dalam satu roh. Tadi sudah kita katakan, kita berdiri, kita harus kuat, karena kita memiliki karunia, pengharapan, kuasa daripada Yesus Kristus. Dan sini Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi, dikatakan dan bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Iman yang timbul dari berita Injil. Karena dalam Injil dikatakan, Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Kita harus kuat berdiri. Saat kita kuat berdiri, maka kita jadi pejuang. Kita mau jadi pejuang? Kita mau jadi pejuang? Kita mau jadi pejuang, katakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan pagi hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Bagi yang di rumah, mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus ini. Ya, kalau ada di depan saudara anggur dan juga roti, maka pada pagi hari ini kita sama-sama angkat pujian. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu karena salib-Mu Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin. Saat ini ya Tuhan, sebelum kami menikmati tubuh dan darah-Mu yang kudus, sehidangan dengan Engkau ya Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami, segala kejahatan, segala pelanggaran, pemberontakan dan kesombongan keangkuhan kami ya Tuhan, sehingga kami menjadi pejuang-pejuang iman. Kalau saat ini kami berada di rumah masing-masing,
Kami tahu ini adalah kasih karunia anugerah Tuhan yang ingin memurnikan kami, yang ingin memulihkan kami, yang ingin memberikan kami supaya kami membangun mesbah doa di rumah kami masing-masing. Dan saat memperingati sengsara Kristus, kami tahu Yesus lebih lagi dari kami. Yesus lebih menderita dari kami. Maka Tuhan, berikan kami Tuhan kekuatan. Dalam pengampunan-Mu Tuhan, Tuhan nyatakan mujizat. Sehingga kami yang sakit akan disembuhkan. Kami yang susah dihiburkan, yang bimbang dikuatkan. Dalam masalah pencobaan Tuhan lepaskan dan bebaskan. Dan Tuhan berikan pengharapan yang baru. Masa depan yang cerah, masa depan yang sukses. Dan Tuhan, saat ini kami siap untuk menerima berkat perjamuan kudus ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua yang percaya, yang beriman, sama-sama katakan amin. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Jadilah pejuang yang sabar, yang tekun, penuh pengharapan. Karena di saat engkau memberikan sesuai dengan firman Allah, maka kasih itu akan dinyatakan bagi setiap orang. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kami mengangkat roti di tangan kanan. Haleluya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman kita makan bersama-sama di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Cawan di tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Dengan iman kita minum bersama-sama di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Kami memperingati hari sengsara Yesus Kristus sebagai satu makna anugerah karunia yang Allah berikan bagi setiap umat manusia. Dan kami menikmati Tuhan sengsara Kristus sebagai karunia yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami Tuhan kuat berdiri teguh dengan iman yang dikaruniakan bagi kami. Kami mau dijadikan pejuang-pejuang iman, dan Tuhan jadikan kami Tuhan, keluarga kami, mereka yang berada di rumah masing-masing Tuhan, bila mereka dalam keadaan sakit sedang menerima perjamuan kudus, Tuhan jaga dengan kuasa, Tuhan sembuhkan oleh Tuhan, jadi sembuh dengan sempurna. Yang di dalam pergumulan Tuhan lepaskan dan bebaskan, sehingga mereka sukacita damai sejahtera, dan mereka yang putus asa, mereka hilang pengharapan Tuhan. Tuhan pegang mereka dengan tangan kanan-Mu berkuasa, membawa mereka kepada menjadi lebih daripada pemenang, membawa mereka kepada kemenangan-kemenangan. Karena kamilah pejuang-pejuang yang Tuhan persiapkan, kamilah orang-orang yang Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan, dan Tuhan akan bermuliakan. Terpuji-puji nama-Mu ya Bapa. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Bawa dan miliki dengan iman yang penuh kasih karunia anugerah kemurahan Allah Bapa, kasih sayang kecintaan Tuhan Yesus Kristus yang sejati, persekutuan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menuntun, membimbing, menaungi kami sekalian seluruh keluarga kami, sejak mulai dari saat sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Dan kami mengakhiri ibadah ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua kami yang diberkati, yang percaya dengan sungguh-sungguh dan memiliki iman yang teguh, sama-sama katakan
Amin. Tuhan Yesus